Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Melihat si Hanming benar-benar berlutut untuk Li Longsing, Chen Tianxiong hampir memuntahkan darah karena marah. Si Hanming, ada apa denganmu? Aku telah menghabiskan banyak uang untuk menyewamu menjadi percandian keluarga Chen-ku. Sekarang kau berlutut untuk lawanku. Sudut mulut si Hanming berkedut, dan dia menamparkan Chen Tianxiong ke tanah tanpa ragu. Dia menatap Chen Tianxiong dengan mata berkaca-kaca dan berteriak, apa yang berani kau katakan? Kau telah membuatku jatuh ke dalam situasi yang begitu menyedihkan. Chen Tianxiong meraung dengan marah, aku tidak peduli. Aku mengeluarkan banyak uang untukmu agar menghilangkan bencana bagi keluargaku. Kau harus membunuh anak ini untukku hari ini. Tinju kembali melayang, berteriak tanpa henti. Meskipun sangat tabu untuk memukuli keluarga majikan di depan umum seperti ini, dia khawatir tidak ada keluarga yang berani mempekerjakannya lagi di masa depan. Tapi si Hanming tidak peduli lagi. Dia kehilangan muka hari ini. Bagaimana dia bisa memiliki wajah untuk tinggal di negara Yan? Paling buruk, setelah membunuh bajingan Chen Tianxiong, dia akan terus pergi ke luar negeri. Dia awalnya adalah seorang petapa di luar negeri, dan dia masih memiliki sebuah gua di sana. Kembali ke lahan 3 titik pembibitan dia sendiri, dan dia masih bisa terus mendominasi. Begitu dia memikirkan hal itu, si Hanming menjadi ganas, mengangkat kaki kanannya, dan menginjak kepala Chen Tianxiong dengan keras. Benda merah dan putih berserakan dan terciprat. Setelah menyelesaikan semua ini, dia memandang Li Longsing dan berkata, kejadian hari ini adalah semua karena sihir Chen Tianxiong. Sekarang pelakunya sudah mati, tolong selamatkan hidupku. Li Longsing tersenyum main-main, apakah kau ingin hidup? Si Hanming mengangguk berulang kali, selama Yang Mulia bersedia melepaskan saya pasti akan mengingat kebaikan Anda dan membalasnya di masa depan. Li Longsing menggelengkan kepalanya, saya tidak suka orang-orang palsu itu. Kekuatan si Hanming ini tidak lemah, dia telah melangkah ke puncak surga kelima dari alam melonjak, dan dia hanya perlu memberikan sedikit panduan untuk membuat kemajuan lebih cepat di masa depan. Dan dia datang ke Akademi Zandao dengan suatu tujuan, dan tidak mungkin untuk tetap berada di sisi Tan Qianqian untuk melindunginya sepanjang waktu. Jika si Hanming dapat ditundukkan, dia dapat secara diam-diam melindungi Tan Qianqian di masa depan dan menyelamatkan dirinya dari banyak masalah. Si Hanming terkejut ketika mendengar kata-kata itu, apa? Anda ingin aku menjadi pelayanmu? Apa kau tidak mau? Li Longsing mencibir, mengangkat tinggi pil peledak di tangannya. Si Hanming menggigil ketakutan, jangan, ada yang ingin kukatakan. Dia sudah memiliki bayangan psikologis yang hebat pada pil peledak Li Longsing. Li Longsing memandangnya dengan merendahkan dan berkata, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apa kau ingin hidup atau mati? Karena kau tidak mau menyerah, pergilah ke neraka. Li Longsing menjentikkan tangan kanannya. Tidak, si Hanming berlutut dengan keras, aku berjanji. Sumbangkan darah jiwamu, Li Longsing berkata dengan dingin. Meskipun si Hanming sangat enggan, tetapi melihat pil peledak di telapak tangan Li Longsing, dia hanya bisa menunjuk dengan sedih di antara alisnya. Memanggil, gumpalan darah jiwa keluar ke alis Li Longsing. Dalam sekejap, ada hubungan rahasia antara Li Longsing dan si Hanming. Selama dia memiliki pemikiran dan meremas sinar darah jiwa ini, si Hanming pasti akan hancur. Bangun, Li Longsing tersenyum puas, dan dengan santai melemparkannya pil penyembuhan tingkat tinggi, ambil pil penyembuhan ini. Terima kasih Tuan. Si Hanming mengambil pil itu, matanya yang redup tiba-tiba menyala. Ramuan yang diberikan Li Longsing sebenarnya adalah ramuan penyembuh tingkat 4. Pil seperti itu tak ternilai harganya. Puan, apakah Anda seorang alkemis? Si Hanming bertanya ragu-ragu. Iya, saya seorang alkemis tingkat 4. Li Longsing tidak menyembunyikannya. Panggilan. Si Hanming menarik napas dalam-dalam, dan keengganan serta kesedihan di hatinya menghilang lagi.
Tampaknya tidak terlalu memalukan menjadi pelayan alkemis tingkat 4. Lagi pula, Li Longxing masih sangat muda, namun dia memiliki pencapaian yang luar biasa dalam alkimia. Masa depannya pasti tidak terbatas. Jadi si Han Ming dengan patuh mengambil pil penyembuh dan berlatih bersila di tempat. Sudah pergi, semua orang pergi, tidak ada yang bisa dilihat. Pada saat ini, lelaki tua yang bertanggung jawab atas gedung Jubin berteriak dan mengusir kerumunan penonton. Sekarang Chen Tianxiong sudah mati dan si Han Ming telah menyerah, dapat dikatakan bahwa debu telah mengendap. Orang tua di depan mengusir kerumunan, mengambil langkah maju, membungkuk dalam-dalam, dan memberi hormat kepada Li Longxing. Orang tua ini buta, saya tidak tahu bahwa senior adalah alkemis tingkat tinggi. Tolong maafkan saya karena telah menyinggung Anda sebelumnya. Li Longxing tersenyum ringan, Anda tidak akan meminta pertanggungjawaban saya lagi. Li Longxing berkata dengan dingin, izinkan saya bertanya, apakah Anda sudah tahu tentang kelakuan buruk Chen Bing di sini? Pria tua itu menggelengkan kepalanya tanpa ragu, saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menoleh dan melihat pria besar di belakangnya, kamu, ke sini. Pria besar itu gemetar ketakutan, dan berjalan dengan gemetar. Kipas pria tua menamparkan pria besar itu ke tanah, dan berkata dengan keras, senior, sejujurnya, dialah yang menerima Chen Bing hari ini, dia pasti diam-diam membantu Chen Bing untuk memperkuat pembatasan di ruangan. Pria besar itu dengan cepat berlutut di tanah dan bersujud, senior, selamatkan hidupku, aku juga dipaksa, Chen Bing adalah tuan muda dari keluarga Chen, aku tidak berani menyinggung perasaannya. Mata Li Longxing menjadi dingin, kalau begitu, kamu berani menyinggung perasaanku. Saya tidak berani tuan. Pria besar itu terus bersujud dan memohon berulang kali, tolong maafkan saya kali ini tuan. Saya tidak akan pernah berani lagi. Tidak akan ada masa depan. Li Longxing menggelengkan kepalanya, dan mengedipkan mata pada lelaki tua itu. Lelaki tua itu mengerti, dan ekspresi kasihan muncul di matanya, tetapi dia masih mengangkat tangan kanannya, dan menamparkan dahi lelaki besar itu. Boom! Kepala lelaki besar itu hancur, dan jiwanya hilang. Hei! Orang tua itu menghela nafas secara diam-diam. Orang besar yang mati itu adalah orang kepercayaannya, dan kekuatannya tidak lemah. Dia telah melangkah ke tingkat ke-6 dari alam transenden. Dia memang bantuan yang sangat diperlukan. Tetapi untuk keselamatan hidupnya, dia tidak punya pilihan selain melakukan itu. Orang tua itu menekan emosinya, dan berkata kepada Li Longxing, saya tidak tahu kenapa senior memperlakukan saya seperti ini, tetapi apakah Anda sudah puas? Karena pelakunya sudah mati, lupakan saja. Terima kasih senior, jika tidak ada yang lain lagi, orang tua ini akan pergi duluan. Orang tua terkemuka itu berkata sambil tersenyum. Pergilah. Li Longxing melambaikan tangannya. Ngomong-ngomong, saat kita turun, beritahu penjaga keluarga Chen bahwa Chen Tianxiong sudah mati, jadi biarkan mereka bubar. Jika aku turun dan melihat mereka, tidak akan ada lagi yang tersisa. Baik, orang tua itu akan mengusir mereka. Orang tua itu pergi dengan sejumlah besar penjaga. Segera, penjaga keluarga Chen yang mengelilingi gedung Jubin juga tersebar satu per satu. Setelah meninggalkan Akademi Zandao, selusin penjaga keluarga Chen berdiskusi secara diam-diam, dan memutuskan untuk memanfaatkan kematian Chen Tianxiong. 1 jam kemudian, mayat keluarga Chen tersebar di seluruh lapangan, darah mengalir seperti sungai, dan sejumlah besar harta hilang. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Li Longxing. Tidak lama kemudian, si Han Ming terbangun dari latihannya. Melihat lengan kanannya yang kosong, mata cerah si Han melontarkan sentuhan keheningan. Lengannya dipotong oleh Li Longxing, dan itu sangat mengurangi kekuatannya. Namun, dia tidak berani menunjukkan kebencian apapun terhadap Li Longxing. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri dan mendesah diam-diam. Pada titik ini, satu-satunya jejak kebencian di hatinya menghilang. Di daratan, ramuan kelahiran kembali dan darah sangat berharga. Seorang kultivator biasa seperti dia hanya bisa bertransformasi dengan lengan patah,
kecuali kekuatannya bisa masuk ke dalam transformasi dewa. Tapi sekarang, Li Longsing memberinya harapan terlebih dahulu. Oke, ayo pergi. Li Longsing melambaikan tangannya dan membawa Tan Qianqian dan Si Hanming ke bawah. Para penjaga menara Jubin, dengan hormat mengantarnya dari belakang. Di luar gedung Jubin, masih penuh orang. Ada ajaran dari akademi, siswa, dan banyak petapa asing. Tidak lama setelah rombongan Li Longsing pergi, petapa yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju dan mulai menanyakan tentang Li Longsing dari para penjaga gedung Jubin. Meskipun Li Longsing adalah seorang selebriti di kerajaan Yan besar, prestasinya menghancurkan ratusan sisa-sisa dinasti sebelumnya masih dipuji oleh puluhan ribu orang. Namun, hanya sedikit orang yang benar-benar melihatnya. Tuan Fu, bolehkah saya bertanya siapa orang itu barusan? Seorang tetua dari dekan asing memandang kepala tetua dan bertanya. Orang tua itu adalah komandan penjaga gedung Jubin, nama belakangnya Fu dan namanya Xing Hui. Fu Xing Hui berkata dengan suara yang dalam, aku juga tidak mengenalnya. Setelah selesai berbicara, dia melirik kerumunan yang mengelilinginya, dan berkata dengan suara dingin, tapi aku menyarankan semua orang untuk tidak memprovokasi dia di masa depan, karena dia tidak hanya kuat dalam pertempuran, tetapi juga seorang alkemis tingkat 4. Apa? Anak ini masih sangat muda, namun dia adalah alkemis tingkat 4. Luar biasa, tidak heran dia tidak peduli dengan keluarga Chen. Ia, sebagai alkemis tingkat 4, keluarga Chen hanyalah seekor burung. Selama diskusi, banyak siswa dengan cepat mengeluarkan slip geokomunikasi dan diam-diam mengirimkan kembali apa yang terjadi hari ini ke keluarga, meminta keluarga untuk menanyakan tentang informasi Li Longsing. Jika Li Longsing tidak memiliki banyak latar belakang, yang terbaik adalah segera memenangkannya. Jika keluarga memiliki alkemis tingkat 4 yang sangat kuat yang bertanggung jawab, masa depan tidak akan terbatas. Namun, setelah semua orang mengetahui bahwa Li Longsing berasal dari keluarga Li, salah satu dari 4 keluarga besar, dan merupakan instruktur akademi, semua orang akan kecewa. Di belakang kerumunan, seorang pria kekar dengan tinggi hampir 2 meter menatap punggung Li Longsing, mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Jika mata bisa membunuh, Li Longsing akan mati puluhan ribu kali. Sialan! Aku tidak menyangka bajingan kecil itu tumbuh begitu cepat. Pria besar itu meraung dalam hati, hampir membuat isi perutnya keluar karena penyesalan. Hah, bukankah itu kerajaan Yanku yang terkenal? Apakah Raja Zhenbei? Pada saat ini, seruan tiba-tiba terdengar di kerumunan. Saat suara itu berlalu, semua orang menoleh dan melihat pria besar yang berdiri di belakang kerumunan. Melihat penampilan pria besar itu dengan jelas, semua orang menjadi sangat bersemangat. Meskipun pria besar itu mengenakan jubah hijau biasa dan tanpa baju besi, dia masih memiliki aura yang kuat. Raja Zhenbei bukan hanya dewa perang yang terkenal di negara Yan, tetapi juga dari Akademi Zandao. Ketika dia kembali kali ini, Akademi Zandao benar-benar berkembang. Pada saat yang sama, Zhao Tianba juga sangat menyesalinya. Jika dia tahu bahwa Li Longsing tumbuh begitu cepat, dia seharusnya mengirim pasukannya ke utara ke kota Qingyun tanpa ragu, dan membunuh Li Longsing. Sayangnya, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Semuanya, Tuan Zhao masih memiliki urusan militer yang mendesak, jadi dia tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama, jadi pergilah. Zhao Tianba mengucapkan beberapa kata asal, berbalik dan pergi. Karena dia tidak bisa lagi membunuh Li Longsing untuk membalas dendam sendiri, dia harus memikirkan cara lain. Akademi Zandao adalah alma maternya, dan keluarga Zhao-nya juga memiliki banyak orang kuat yang bekerja di akademi, jadi membunuh Li Longsing seharusnya tidak menjadi masalah besar. Qianqian, di mana kakek? Li Longsing bertanya sambil berjalan. Tan Qianqian menjawab sambil tersenyum, kakek sekarang telah menjadi instruktur tingkat rendah di akademi, dan bertanggung jawab untuk memberikan beberapa pengetahuan dasar kultivasi kepada murid-murid di luar Akademi Zandao. Berbicara tentang itu, dia mengubah topik pembicaraan, ngomong-ngomong, kakak Li, bukankah kamu kembali ke keluarga Li? Mengapa kamu datang ke sini tiba-tiba? Li Longsing tersenyum dan berkata,
urusan keluarga telah diselesaikan, dan sekarang aku telah bergabung dengan Akademi Zandao. Oh, kamu juga murid Akademi Zandao. Tan Qianqian berkata dengan gembira. Li Longsing menggelengkan kepalanya, aku dari Akademi Alkimia. Seorang murid Akademi Alkimia. Tan Qianqian merasa sedikit kecewa. Li Longsing menggelengkan kepalanya lagi, aku bukan murid. Lalu apa? Tan Qianqian bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku menjadi instruksi pengajaran Akademi Zandao. Setelah Li Longsing selesai berbicara, dia menjabat tangannya dengan santai, mengeluarkan token identitasnya, dan menyerahkannya kepada Tan Qianqian. Tan Qianqian mengambilnya dan melihatnya, dan tidak bisa menahan keterkejutannya, mulut kecilnya terbuka lebar. Instruksi kelas atas dari Akademi Alkimia. Haha, ya, dengan aku di sini, di masa depan tidak ada seorang pun di Akademi yang berani menggertakmu lagi. Li Longsing tertawa keras, dan mencium wajahnya yang cantik seperti capung itu. Ah, kakak Li, ada orang lain di sini. Tan Qianqian tersipu malu, berharap dia bisa menemukan lubang di tanah untuk masuk. Haha, ayo kita pergi menemui kakek. Li Longsing meraih tangan batu giok Tan Qianqian dan berjalan ke depan. Tan Qianqian hanya berjuang sebentar sebelum menyerah. Wajahnya yang cantik memerah, tetapi hatinya sepertinya telah memakan madu. Di ruang pengajaran di sebelah aula seni bela diri, Li Longsing bertemu Tan Shaomo. Saat ini, Tan Shaomo sedang duduk di belakang meja, berkonsentrasi mempelajari rencana pelajaran di depannya. Melalui hubungan wakil presiden Li Chengsun, Tan Shaomo berhasil bergabung dengan akademi tersebut dan menjadi seorang guru. Karena kekuatannya tidak tinggi, dia hanya bisa dimulai dari ajaran tingkat rendah. Dengan jimat instruksi akademi, bahkan Pulau Dewa Laut tidak akan berani menyentuhnya dengan mudah. Karena Sekte Zandao di belakang Akademi Zandao juga merupakan salah satu dari 9 negara adidaya di daratan, dan berada di level yang sama dengan Pulau Dewa Laut. Selain itu, Sekte Zandao dan Pulau Dewa Laut tidak pernah selaras. Pulau Dewa Laut tidak berani terang-terangan datang ke akademi untuk membuat masalah. Pulau Dewa Laut ingin membalas dendam, kecuali menggunakan konspirasi dalam kegelapan. Kakek, Xiao Li, kamu di sini. Melihat Li Longsing, Tan Shaomo sangat senang, dengan cepat meletakkan rencana pelajaran, dan datang menemuinya. Tan Shaomo meraih tangan Li Longsing, dan bertanya dengan prihatin, bagaimana keadaan keluargamu? Li Longsing hanya menceritakan kisah keluarga Li. Tan Shaomo tertawa panjang ketika mendengar cerita itu, haha, ada baiknya menanganinya dengan benar. Setelah selesai berbicara, matanya tertuju pada Tan Qianqian, dan ekspresinya berubah, Qianqian, apa yang terjadi dengan luka di wajahmu? Siapa yang memukulmu? Tan Qianqian segera memberi tahu kakeknya secara detail apa yang terjadi di gedung Jubin. Sial! Tan Shaomo mengertakkan gigi dengan kebencian, dan membanting meja di sebelahnya menjadi berkeping-keping. Setelah sedikit melampiaskan amarahnya, dia menatap Li Longsing dengan rasa takut yang tersisa dan berkata, Xiao Li, untungnya kamu datang tepat waktu, jika tidak, itu akan menjadi bencana. Li Longsing berkata, kakek, sekarang aku guru Akademi Alkimia. Demi keselamatan kalian berdua, kalian harus pindah untuk tinggal bersamaku. Tan Shaomo berpikir sejenak, lalu mengangguk, baiklah. Sekarang dia tidak lagi bisa melindungi cucunya, dan satu-satunya bergantung kepada Li Longsing. Ayo pergi, aku akan membawamu ke tempat tinggalku. Melihat persetujuan Tan Shaomo, Li Longsing juga sangat senang, dan keluar bersama beberapa orang. Tan Shaomo bertanya dengan curiga saat matanya tertuju pada Si Hanming. Kekuatan Si Hanming tidak terduga, dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Tetapi sangat aneh melihat Si Hanming mengikuti Li Longsing di belakang dengan hormat seperti seorang pelayan. Li Longsing menjelaskan identitas Si Hanming sambil tersenyum. Apa, dia pelayan barumu? Mulut Tan Shaomo terbuka lebar karena terkejut. Li Longsing mengangguk, yah, mulai sekarang, aku akan membiarkan dia melindungi Qianqian secara diam-diam sepanjang waktu. Tan Shaomo sangat tersentuh ketika mendengar itu, dan dia merasa sangat lega. Aku benar-benar tidak salah memilih orang.
Istana tempat tinggal Li Longsing memiliki 2 lantai, dan ada banyak ruangan di dalamnya. Setelah Tan Saomo dan Tan Qianqian bergabung, itu masih lebih dari cukup. Untuk bertemu Qianqian kapan saja dengan nyaman, Li Longsing langsung mengundang Paman Dong dari kamar sebelah ke lantai 2 untuk menemani Tan Saomo. Adapun si Han Ming, dia tinggal di kamar pelayan di sebelah Tan Qianqian. Malam tiba. Li Longsing meninggalkan kamarnya dan mengetuk pintu Tan Qianqian. Dia belum melihatnya selama beberapa hari, dan dia sangat merindukannya. Dia ingin berbicara dengan Tan Qianqian tentang pemikiran dan cita-cita terdalamnya dalam hidup. Tapi siapa sangka yang membuka pintu adalah si kecil Xiao Yu. Li Longsing tiba-tiba berkata dengan tertekan, "Xiao Yu, kenapa kamu di sini?" Xiao Yu terkikik, "Aku di sini untuk bermain dengan kakak Qianqian. Hari sudah gelap, berhenti bermain, kembalilah tidur." Li Longsing melambaikan tangannya. "Tidak." Xiao Yu menggelengkan kepalanya, "Kamu sibuk dengan urusanmu sendiri akhir-akhir ini dan tidak punya waktu untuk bermain denganku, tapi sekarang kakak Qianqian bersedia bermain denganku, tapi kamu ingin mengusirku." Berbicara tentang ini, Xiao Yu menunjukkan ekspresi sedih dan menangis. "Kakak Li, biarkan Xiao Yu tinggal, aku sangat menyukainya." Pada saat ini, Tan Qianqian berbicara. "Baiklah, sekarang Qianqian telah berbicara, apa yang bisa dilakukan Li Longsing? Dia tidak punya pilihan selain setuju membiarkan Xiao Yu tinggal." "Saudariku, kau baik sekali." Zhou Feng menggelengkan kepalanya, "Tidak mungkin." Zhao Tianba sangat marah, dan berkata dengan tajam, "Dekan Zhou, jangan lupa, siapa yang mempromosikanmu untuk duduk di posisi ini dari awal, tanpa bantuan rahasia keluarga Zhao, bisakah kamu menjadi dekan Akademi Alkimia?" Zhou Feng mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak senang, "Aku bisa menjanjikanmu hal-hal lain, tapi aku tidak bisa berurusan dengan ajaran Akademi Alkimia Dao dengan kedok untuk kepentingan publik. Lagi pula, anak itu memiliki latar belakang yang hebat." "Haha." Zhao Tianba tertawa dengan marah, dan berkata dengan nada menghina, "Kamu sangat benar. Saya pikir kamu takut pada anak itu dan tidak berani menyinggung perasaannya, bukan?" Sudut mulut Zhou Feng berkedut, dan dia tetap diam. Dia memang takut menyinggung Li Longsing, karena dia adalah bos besar di belakang Gedung Jubin. Bawahannya menceritakan semua yang terjadi di Gedung Jubin hari ini. Meskipun dia Zhou Feng, adalah dekan Akademi Alkimia dan alkemis tingkat tinggi peringkat 5, kekuatannya hanya berada di tingkat keempat langit alam puncak. Bahkan si Han Ming, yang berada di puncak 5 melonjak, menderita kerugian besar dan menjadi pelayan Li Longsing, bagaimana dia berani melakukan kesalahan? Jika dia setuju, mungkin dia akan memasukkan dirinya sendiri ke dalam jurang. Zhou Feng bukan orang bodoh, jadi tentu saja dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Melihat bahwa Zhou Feng menolak untuk bergabung, Zhao Tianba menggertakkan giginya dan berkata, "Selama Anda berjanji untuk membantu saya menyingkirkan Li Longsing, saya akan membantu Anda menemukan semua bahan untuk memurnikan pil tulang langit kuno. Bukankah Anda harus terlebih dahulu memurnikan pil tulang langit kuno? Sangat disayangkan bahwa bahan untuk menyempurnakan pil tulang langit kuno sangat sulit ditemukan. Sedemikian rupa telah dikerahkan sehingga dia melakukan latihan tubuh super tanpa bayaran, tetapi dia tidak bisa mempraktikkannya. Ini juga merupakan penyakit jantung terbesarnya selama bertahun-tahun." Zhao Tianba mengangguk berat, menjabat tangannya, mengeluarkan tas penyimpanan, dan menyerahkannya. "Ini adalah beberapa bahan, sisanya, selama masalah ini selesai, saya akan memberikannya kepada Anda." Zhou Feng mengambil tas penyimpanan dan menemukan memang ada beberapa ramuan untuk memurnikan pil tulang langit kuno di dalamnya. Mata Zhou Feng menjadi panas dan napasnya menjadi sesak. "Apakah kamu yakin, ramuan yang tersisa dapat ditemukan?" Zhao Tianba tersenyum, "Tentu saja, karena kamu memintaku untuk membantu menemukan bahan alkimia terakhir kali, aku telah berusaha keras dan meluncurkan pencarian di seluruh wilayah utara, dan akhirnya aku menemukan ini semua. Aku juga memiliki petunjuk untuk ramuan yang tersisa, tetapi aku tidak dapat memberikannya kepadamu sekarang. Selama kamu berjanji untuk membantuku menyingkirkan Li Longsing,
kamu akan mendapatkan semua ramuan yang tersisa. Menganggukkan kepalanya dengan berat, sepakat. Hahaha, kerjasama yang bahagia. Zhao Tianba tersenyum penuh kemenangan, dan mengulurkan tangan besarnya ke Zhou Feng. Kedua tangan itu terkatup rapat. Selama Zhou Feng setuju, maka Li Longxing pasti akan mati. Hanya mengandalkan kemampuan bajingan tua ini, sangat mudah untuk membunuh seseorang di Akademi Alkimia Dao.